Bab 4184. Kemungkinan untuk lanjut bekerja sama. Bocah Qin, orang ini membeli dariku sarana untuk mendeteksimu. Kali ini, Erik Qin mendengar kabar baik dari si tua serakah. Nah, kerja keras dia tidak sia-sia, dan akhirnya terbayar. Tapi hanya ada satu, yang masih jauh dari tujuannya. Erik Qin tersenyum. Si tua serakah, aku akan membuat gelombang besar, bersiaplah, mungkin ada banyak orang yang akan mencari kamu untuk menyelidiki aku. Sekarang Erik sedang diawasi oleh begitu banyak orang, toh dia tidak melakukan apa-apa, jadi lebih baik membuat segalanya lebih besar. Yudhira Ying, tahukah kamu kenapa aku berani tidak menganggap serius Istana Bintang Longzhou, dan bahkan klan naga sisik, Yuzhou dan kota F. Aku takut padamu sebelumnya karena di daratan Jiangsu, kamu dilindungi nenek moyangmu, dan memang ada banyak orang, tapi sekarang dunia jalan surga, dengan warisan Dewa Bintang, keluarga Ying bukan apa-apa. Jangan mengira aku pandai berbicara, tapi sekarang setelah aku mengatakan itu, aku akan membiarkanmu melihat kepercayaan diriku. Apa itu kekuatan suci? Biar aku beritahu kamu, kekuatan suci adalah kotoran di tanganku. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, Erik Qin melambaikan tangannya dengan kasar. Desir. Saat penyimpanan tas diaktifkan, sinar bintang yang menyilaukan berkilauan. Di depan Erik Qin, 3 gulungan robekan peta dan 2 gulungan teknik melayang, bersatu dengan gulungan sebelumnya yang digunakan untuk berdagang. Tiba-tiba, 6 gulungan bintang muncul di depan Erik Qin. Melihat begitu banyak gulungan, banyak master yang terkejut. Banyak orang tanpa sadar berdiri dari kursi mereka. Begitu Erik Qin bergerak, dia benar-benar mengeluarkan 6 gulungan, ini memang sangat cukup. Wanita itu juga sedikit terkejut. Dia ingat bahwa Erik Qin telah mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 jenis robekan peta yang Erik inginkan, yang membuktikan bahwa Erik Qin mungkin hanya memiliki 2 robekan peta. Selain itu, apakah Erik Qin memiliki 4 kekuatan suci? Kamu memiliki cukup banyak benda dari Dewa Bintang di tanganmu, kata Yudhira Ying dingin. Apakah kamu itu Rain? Di atas daftar peringkat langit, hanya Rain dan Nico Bai yang memiliki 3 kekuatan suci, dan Erik Qin mengeluarkan 6 kekuatan suci sekaligus, dan berani memperdagangkan kekuatan suci. Kebanyakan orang mengira Erik Qin setidaknya memiliki 3 kekuatan suci. Rain, tidak juga, tapi kamu tidak berpikir secara naif bahwa peringkat di daftar peringkat langit itu akurat, Erik Qin tersenyum kecil. Kalian seharusnya tidak lupa bahwa hanya ada 22 kekuatan suci di daftar peringkat langit, tetapi tanah warisan sudah dimulai. Kemana perginya 2 kekuatan suci yang tersisa? Biarkan aku memberitahu kamu, alasannya adalah bahwa aku memiliki sarana untuk bersembunyi di daftar peringkat langit. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keserakahan semua orang, Erik Qin mulai berbicara omong kosong. Apa gunanya kekuatan suci ini? Aku tidak takut untuk memberitahu kamu bahwa kekuatan suci aku berada di peringkat ke-13. Itu adalah kekuatan suci yang paling kuat sebelum tanah warisan dibuka, dan keterampilan sihir khusus ini telah aku kembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Selain yang ini, kekuatan suci lainnya tidak ada artinya bagiku. Apalagi yang ini, aku bisa menjual beberapa lagi tanpa berkedip, kata Erik Qin dengan arogan. Nada bicaranya tampak seperti orang yang menjadi sedikit sombong setelah dirangsang oleh Yudhira Ying. Bocah Qin, ada yang memata-mataimu lagi. 2. Si tua serakah heboh lagi dan mengirimkan transmisi suara. Hati Erik Qin tergerak, dan dia berencana menambah kayu bakar lagi. Dan beberapa gulungan bukanlah apa-apa, biarkan kamu orang udik melihat dunia dan melihat benda yang benar-benar bagus.
Saat dia berbicara, Eric Kin membalik telapak tangannya. Segera, di atas 6 gulungan bintang, sebuah kunci emas yang bersinar dengan bintang muncul di depan semua orang. Cahaya di aula tidak redup, tetapi begitu kuncinya muncul, cahaya keemasan langsung menjadi benda yang paling bersinar di aula. Sialan, apa ini? Harta karun Dewa Bintang, dan itu kuncinya. Mungkinkah itu sesuatu yang membuka harta tertentu? Aku belum pernah melihat harta karun Dewa Bintang seperti ini. Benda ini untuk membuka sesuatu, itu ada hubungannya dengan warisan. Jika Eric Kin mengeluarkan 6 gulungan, semua orang akan sedikit terkejut. Tapi saat kuncinya dikeluarkan, semua orang terkejut. Meskipun Eric Kin tidak banyak berkomunikasi dengan kultivator lain, itu karena Eric Kin, Mita Yan dan lainnya bubar dan lari ke Mingzu. Dan ada juga komunikasi antara kekuatan besar. Misalnya, metode menggabungkan robekan peta, Eric Kin baru mengetahuinya sekarang, tetapi banyak kekuatan besar telah mengetahui metode tersebut. Tapi sekarang, kunci emas yang dikeluarkan Eric Kin adalah benda Dewa Bintang yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Apalagi kuncinya tidak berdiri sendiri, itu berhubungan dengan pintu tertentu atau peti harta karun tertentu. Jadi, harta apa yang tersembunyi di ujung kunci yang lain? Mengapa Dewa Bintang menaruh kunci di jalan surga dunia? Pikiran berkelebat di benak banyak kultivator. Hehe, itu akhir dari presentasiku. Tepat ketika semua orang menebak, Eric Kin tampak tenang dan menyimpan semuanya. Tapi dengan cara ini, membuat semua kultivator merasa gatal. Eric Kin jelas menyadari bahwa dia telah mengekspos terlalu banyak secara impulsif, jadi dia ingin kembali bersikap rendah hati. Lalu bukankah dia memiliki beberapa barang bagus yang belum pernah dilihat orang sebelumnya? Siapa pria yang menyebut dirinya Eric Kin ini? Berapa banyak harta Dewa Bintang yang dia dapatkan? Apakah dia memiliki petualangan yang berbeda dari orang lain? Beberapa mata master bersinar dengan warna berbeda, dan mereka terhubung satu sama lain dengan transmisi suara. Bocah Kin, 4 orang lagi memata-mataimu, haha, aku sudah mendapat untung sekarang, tidak, kamu juga mendapat banyak uang. Batu roh terus masuk ke akun, dan si tua serakah hampir pingsan karena kegirangan. Eric Kin sangat cerdas. Dia tidak berhasil menjual banyak teknik penyelidikan ini untuk waktu yang lama, tetapi begitu Eric membuat stimulus seperti itu, dia menghasilkan batu roh lebih banyak dari yang diharapkan. Si tua serakah, kamu tidak bisa menahan godaan, jual saja aku. Mendengar si tua serakah sangat bersemangat, Eric Kin berkata dengan sedikit bersalah. Ahem, kamu bercanda, apakah aku orang yang tidak bermoral? Si tua serakah mendengus. Belum lagi, jika bukan karena Eric Kin yang membuatnya bersumpah atas nama Dewa Bintang sebelumnya, dia hampir tidak tahan dengan harga yang baru saja ditawarkan seseorang. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa merusak reputasi Dewa Bintang. Si tua serakah, kamu harus menahan godaan. Jangan lupa ini lelang pertama, masih ada berapa kali lagi? Tanya Eric Kin. Ada 2 kali lagi. Sialan, kamu menipuku untuk memberimu informasi. Ya, ada 2 kali lagi. Sekarang mereka ingin memata-matai aku masih memiliki kesempatan untuk bertemu mereka nanti. Saat itu, kita dapat terus bekerja sama. Jangan kehilangan keuntungan yang besar karena keuntungan kecil. Diam-diam mencatat jumlah pameran transaksi, Eric Kin mengingatkan. Jika aku mati, tidak ada yang akan terus bekerja sama denganmu. Bisakah kamu terus bekerja sama? Kamu ini, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Mata si tua serakah sedikit berbinar.
Meskipun metode pendeteksian ini mungkin tidak dapat dijual lain kali, tetapi Eric Kin memiliki pikiran yang fleksibel dan mungkin saja memiliki ide lain. Asyik banget dapat banyak batu roh, ini membuat dia tidak ingin berhenti. Bersambung.